Bapak Ibu Guru dan anak-anakku sekalian, dalam ibadah kita saat ini kita bersama-sama menghayati kepercayaan kita kepada Tuhan sebagai upaya untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk memegahkan diri kita sendiri. Dengan demikian, nama Tuhan dimuliakan dan kasih Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Marilah kita dengan rendah hati datang menghadap Tuhan dan beribadah kepadanya. Saat teduh bagi kita. Mazmur Pembuka. Jemaat kami undang berdiri. Mazmur 13 ayat 2 sampai 6. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan, Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawab aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Dalam segala
Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian untuk tetap berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita bersama akan merenungkan tema ibadah kita, yaitu mari berbenah, jangan menyerah. Ibadah kali ini mengajak kepada kita untuk semakin peduli kepada orang lain, khususnya orang terdekat kita, yaitu keluarga. 24 jam bersama dengan keluarga kita, tentunya keberadaan kita harus menjadi berkat bagi keluarga. Mari berbenah terhadap sikap kita, berbenah yang lebih baik bagi keluarga kita. Walaupun itu sukar, jangan pernah ada kata menyerah, karena kita tahu bahwa kekuatan kita akan selalu diberikan Tuhan bagi kita. Mari bersama kita bernyanyi lagu dari Kidung Jemaat 332, bait yang pertama dan yang kedua, kekuatan serta penghiburan. Jemaat berdiri. Serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk bersatu dalam doa, memohon pertolongan Roh Kudus dalam pemberitaan firman-Nya, agar senantiasa kita dikuatkan dan dihiburkan serta diteguhkan oleh kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur, dalam setiap waktu Tuhan ada, dalam setiap peristiwa Tuhan pun ada, dalam setiap kerapuhan kami Engkau menopang kami. Tuhan, saat ini kami sungguh bersyukur
kami diberikan waktu dan kesempatan untuk kembali berjumpa dengan firman-Mu. Dan kiranya Tuhan menolong kami supaya kami benar-benar dimampukan untuk bukan sekedar mendengar, tetapi juga menjadi pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari kami. Berfirmanlah ya Allah, sebab kami sungguh ingin mendengar dan bahkan sungguh diubahkan oleh kuasa firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mari membuka Alkitab kita dari Efesus pasalnya yang keempat, ayat 21 sampai dengan 24. Efesus pasalnya yang keempat, ayat 21 sampai dengan 24. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah bagi setiap kita yang mendengar dan melakukan dalam hidup keseharian kita. Anak-anak Semak 6, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan juga tetap semangat untuk mengerjakan setiap tugas-tugas sekolah. Nah, dalam ibadah online hari ini kita diberikan sebuah tema, mari berbenah dan jangan menyerah. Dalam perenungan hari ini saya akan menyajikan sebuah gambar yang pasti sudah terekam dengan baik di benak kalian. Ini gambarnya. Ya, sebuah proses metamorfosis kupu-kupu. Nah, dalam gambar ini, ketika kita mengamati gambar ini, saya meminta kalian untuk menyebutkan apa saja perubahan yang ada dalam proses metamorfosis ini. Ya, perubahannya barangkali kita bisa menyebutkan, oh berubah bentuk, sudah pasti. Berubah habitat, ya. Dan juga berubah cara pandang manusia terhadap proses ini. Manusia memandang berbeda antara ulat dan juga kupu-kupu, bukan? Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keindahan seekor kupu-kupu tidak terjadi begitu saja. Ingat bagian ini ya. Selalu harus merelakan diri untuk berada dalam proses pembentukan dan perubahan yang tentu tidak mudah. Nah, belajar dari proses metamorfosis kupu-kupu ini, maukah kita menjadi manusia yang indah, yang cantik seperti kupu-kupu ini? Rasul Paulus mengatakan manusia yang indah itu sama dengan manusia yang baru. Manusia yang sudah diubah oleh Kristus. Manusia yang sudah ditebus dari dosa kemudian menuju kehidupan yang baru. Hidup yang telah dianugerahkan oleh Kristus. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibarat seperti sebuah proses metamorfosis kupu-kupu ini. Barangkali hari ini kita masih sampai di posisi seperti kepompong ya. Kita terkurung di rumah saja. Kita tidak bisa keluar. Tapi tunggu dulu. Bukan berarti kemudian kita tidak berbuat apa-apa. Justru dalam proses ini, dalam momen ini, dalam waktu dan kesempatan ini, inilah saatnya untuk berbenah diri. Sehingga nanti ketika wabah ini berakhir, ketika kita keluar dari rumah kita dan beraktivitas dalam kondisi yang normal, kita sungguh menjadi manusia yang indah, yang terbang tinggi, terbang dengan sangat cantik seperti kupu-kupu. Oleh karena itu saya mengajak kita untuk mengevaluasi 3 hal. Pembenahan-pembenahan apa saja yang seharusnya terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, mari berbenah karakter. Mari membenahi karakter yang ada dalam diri kita. Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi mengingatkan juga kepada setiap kita bahwa status kita itu sudah menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak-anak yang sudah ditebus. Oleh karena itu kita diberikan status sebagai manusia
baru. Nah, apa yang sudah berubah dari karakter kita? Berapa banyak sih kita mendengar firman Tuhan? Oh, ratusan kali kita mendengar firman Tuhan. Tapi apakah karakter kita sudah berubah? Jangan-jangan kita sekedar mendengar firman Tuhan tetapi tidak berhasil untuk mengalami perubahan dalam hidup. Ya, firman Tuhan sekedar kita dengar tapi tidak kita lakukan. Pantas saja tidak ada pembenahan dalam diri kita. Tidak ada evaluasi dan tidak ada follow up. Kalau dulu pemarah ya sampai sekarang juga sama. Kalau dulu kita adalah orang-orang yang pembohong, sampai sekarang sama. Gak ada bedanya. Nah, anak-anak, kalau ini yang kita alami sungguh memprihatinkan. Hari ini kita diminta dalam momen ini, dalam situasi pandemik ini, mari berbenah diri. Berbenah karakter kita. Menjadi karakter yang diubahkan oleh Kristus. Bukan sekedar mengevaluasi, tetapi juga memfollow up. Supaya ada pembaharuan yang nyata dalam kehidupan kita. Yang kedua, berbenah apa lagi? Yang kedua, saya mengusulkan untuk berbenah relasi. Anak-anak, sadarkah kita bahwa pandemik virus corona ini mengajarkan kepada kita untuk kembali dalam sebuah kehidupan keluarga? Karena semuanya harus belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan sebagainya. Sadarkah kita bahwa ini adalah momen yang Tuhan berikan kepada kita untuk memperbaiki relasi kita? Yang tadinya kita gak pernah ngomong sama orang tua kita. Acuh tak acuh, cuek banget, bodoh amat. Hari ini, saat ini adalah momen untuk kembali peduli. Kembali untuk membereskan komunikasi kita bersama dengan orang tua kita. Yang tadinya kita tidak pernah tahu apa itu pekerjaan rumah tangga. Apa itu mencuci piring. Bisa sih, tapi bodoh amat. Nah, hari ini, momen ini, saat ini adalah waktu untuk kita saling peduli, saling bantu-membantu di dalam kehidupan di rumah kita. Mulai dari hal-hal yang sederhana kok, gak usah muluk-muluk. Bisa jadi kita menjadi orang-orang yang bantu cuci piring, bisa kan? Bisa. Sapu lantai, bisa? Bisa. Lakukan. Dan tindakan-tindakan sederhana ini mampu untuk memperbaiki relasi kita di antara anggota keluarga kita. Yang ketiga, berbenah apa lagi sih? Berbenah gaya hidup. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Barangkali kita menjadi orang-orang yang konsumtif, orang-orang yang hedon, orang-orang yang tidak peduli terhadap kesehatan. Nah, momen ini pakailah untuk menjadi orang-orang yang semakin peduli terhadap kesehatan. Orang-orang yang tidak lagi konsumtif, belajar untuk hidup sederhana. Orang-orang yang tidak lagi hedon. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini saatnya untuk berbenah. Sekalipun sulit, tetapi jangan menyerah. Ini saatnya untuk berbenah. Dan pada waktunya nanti, kalau proses metamorfosis ini selesai, kita akan tampil dengan lebih baik sebagai anak-anak Tuhan. Kita akan kembali berkarya dan belajar dalam kondisi normal dan menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat berbenah diri, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati setiap upaya kita. Amin. Anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk menaikkan doa syafaat, dan setelah itu kita akan menerima pengutusan dan berkat dari Tuhan. Kita berdoa. Syukur kepada Allah yang mengaruniakan momen ini. Syukur kepada Allah yang mengaruniakan waktu dan kesempatan ini. Tuhan, ajari kami untuk berani mengevaluasi kehidupan kami. Ajari kami untuk berani untuk berbenah diri. Hingga pada akhirnya kami menjadi ciptaan yang sungguh-sungguh diperbaharui. Manusia baru, manusia yang memuliakan nama Tuhan.
Ya Allah, saat ini kami juga hendak berdoa bagi para pemimpin kami. Tuhanlah yang menolong mereka, menolong setiap upaya mereka, supaya mereka menjadi orang-orang yang senantiasa berkenan di hadapan Tuhan, dan setiap keputusan yang mereka ambil semuanya berguna untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kami berdoa bagi SMAK 6 untuk setiap orang-orang yang terlibat dalam proses belajar mengajar ini. Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang menganugerahkan kepada kami ketekunan dan juga kesehatan. Kami juga berdoa bagi orang tua kami ataupun wali kami, mereka yang tetap mengusahakan kehidupan bagi kami, menafkahi kami. Kiranya Tuhan juga memberkati pekerjaan mereka, sehingga pekerjaan mereka tetap berada di dalam tangan kuasa Tuhan. Ya Allah, saat ini kami juga hendak berdoa bagi tenaga medis, mereka yang berada di dalam garda terdepan untuk mengatasi wabah ini. Kiranya Tuhan juga menganugerahkan kepada mereka ketabahan hati, ketangguhan iman, dan juga menganugerahkan kepada keluarga mereka pengertian dan cinta kasih. Ini doa syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita bangkit berdiri. Bersama kita menghidupi kasih Allah yang telah menggembalakan kita, melalui kehidupan persekutuan yang saling berbagi dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan menyanyikan lagu dari NKB 170, bait yang pertama dan yang ketiga. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang
Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita akan berakhir. Namun biarlah berkat Tuhan selalu ada pada kita. Kita diutus untuk berbenah diri, memanfaatkan momen ini untuk mengevaluasi diri dan memfollow up dalam tindakan-tindakan yang nyata. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa